Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan YouTube Husnufit. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas masa awal kemerdekaan negara Republik Indonesia dan saat mempertahankan negara Republik Indonesia dari upaya pengambilan alih kembali oleh tentara Belanda yang membonceng Ika. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, saya adalah Dr. Andus Mufid, MPDI, yang tinggal di Surabaya, pemimpin redaksi menaramadidu.com dan pemimpin penerbitan buku sejarah Menara Madinah. Saya adalah alumni FKIP Pendidikan Sejarah Undas Jember di program S1 dan IAIN Sunan Ampel program S2, konsentrasi pendidikan Islam. Pemirsa YouTube yang saya hormati, imigran Yaman ini terdiri ada dua kelompok, yaitu klan Ba'alawi dan klan Kapiten imigran Yaman. Kalau klan Ba'alawi ini bergerak dalam bidang keagamaan, kalau Kapiten imigran Yaman ini bergerak dalam bidang pemerintahan. Dua-duanya ini merupakan bentuk pembentukan dari pemerintah Hindia Belanda pasca perang Diponegoro. Keberadaan klan Ba'alawi ini pada masa pemerintah Belanda super power dalam bidang agama, arogansinya cukup besar, narasinya dibangun dengan narasi kalimat harus menyintai habaib. Harus mengikuti doktrin-doktrin habaib. Dan narasi-narasi ini pada zaman reformasi saat ini pun masih tetap digulirkan oleh penerus-penerus, oleh cucu-cucunya. Sebenarnya narasi itu sama saja disampaikan pada masa Hindia Belanda waktu itu. Sehingga pada waktu itu banyak pejuang-pejuang yang terlibat kiai dan rakyat itu ada yang percaya ini, sehingga berakhir dengan kekalahan. Klan Ba'alawi ini kemudian untuk mengukuhkan diri, dia membentuk sebuah lembaga Robi'atul Alawiyyin pada tahun 1934 ya. Kalau 1928 ini adalah yang dibentuk adalah perkumpulan dari imigran Arab. Jadi beda ya, harus dibedakan. Pembentukan Robi'atul Adawiyah ini disokong oleh Belanda dan dengan referensinya Van der Graaf.
Mereka sebenarnya orang biasa, kemudian dikasih baju sebagai Habib. Pembentukan organisasi Rabi'atul Adawai ini setelah meninggalnya Habib Utsman bin Yahya pada tahun 1813 Masehi. Karena beliau berhasil dengan fatwa-fatwanya bisa melumpuhkan perjuangan para kiai di Pandeglang, Banten, dan bisa meruntuhkan kerajaan Kesultanan Aceh 1903 lewat fatwanya. Nah, kemudian Habib Utsman meninggal. Ini terjadi kekosongan lagi. Maka Belanda untuk memperkuat diri maka dibentuklah Rabi'atul Alawiyyin dengan stempel, dengan kekuatan secara hukum bahwa mereka ini adalah kelompok-kelompok dzurriyyah dari Rasulullah, dengan mencantelkan diri sebagai keturunan Rasulullah, padahal ya bukan. Tapi pada waktu itu ya, pada waktu pemerintah Belanda ya berkuasa ya, gaungnya besar bahwa mereka mengklaim diri sebagai keturunan Rasulullah, padahal tidak. Kalau keturunan Rasulullah itu ya tidak mau bekerja sama dengan para penjajah, tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Tapi faktanya, fakta sejarah, para habib-habib waktu itu ya mendukung Belanda. Demikian juga kapiten. Kalau kapiten imigran Arab Yaman ini adalah orang-orang yang kaya raya, yang berbisnisnya di Belanda dan mempunyai keterampilan untuk berkelas, punya keterampilan untuk administrasi. Kapitan ini dibentuk dalam rangka agar orang-orang imigran yang tetap fokus untuk mendukung Belanda, karena mereka dinaikkan sebagai warga yang nomor 2 di atasnya pribumi, dan mereka sangat setia. Imigran Yaman baik yang Alawi maupun yang pengusaha ini tidak pernah memberontak kepada Belanda. Sangat jumawa pada waktu itu, sangat berkuasa pada waktu itu, dan tidak ada yang bisa melawan. Mereka tinggal di kampung-kampung Arab di seluruh Nusantara ini, sangat kuat posisi. Dan sebenarnya mereka tidak berdakwah kepada masyarakat. Mereka hanya mengaji ke Masjid Taim di masjid mereka sendiri. Ini sifatnya ada tertutup. Dengan adanya kapiten yang dibentuk Belanda, yang kapiten pertama di Batavia namanya Nauh. Bukan gelarnya, bukan Habib, tapi adalah Nauh. Terus di daerah yang lain lah, ada di Banyuwangi, Pekalongan, Pasuruan, Bangil, Palembang, Kalimantan ada sendiri. Tetapi ketika memasuki zaman Jepang, mereka lumpuh. Mbak Alawi dihilangkan sama pemerintah Jepang. Kemudian Mufti Agung Batavia juga dibubarkan,
juga Kapitan pun dibubarkan karena dianggap mendukung Belanda. Mereka anti Belanda. Jepang juga mau. Nah, Jepang merangkul para penduduk pribumi. Beliau mendekati para kiai. Jepang tidak percaya kepada klan Pahlawi, tidak percaya kepada kapiten imigran Belanda yang kaya raya pedagang itu, tapi percaya kepada kiai-kiai yang ada di Jawa, di Banten, di Batavia, di Kalimantan dan Sumatera ya. Kenapa Jepang tidak mempercayai itu? Karena memang Jepang sudah tahu bahwa mereka bukan keturunan Rasul. Mereka ada keturunan anti Belanda. Nah, yang ditemui pertama kali di Jawa ini adalah Kiai Haji Hatur Syekh, Kiai Hasyim Asy'ari. Belum masuk ke Indonesia menemui. Tetapi Kiai Hasyim Asy'ari, ini juga waspada. Meskipun beliaunya itu ditunjuk sebagai ketua Majelis Ulama pada waktu, tapi dia tidak pro Jepang, tapi dia tetap independen. Buktinya apa? Ketika Jepang menyuruh menyembah matahari menghadap timur yang nama Shikirei, para kiai dan Kiai Haji Hatur Syekh Hasyim Asy'ari menolak, yang pada akhirnya ditahan di Makassar Mojokerto. Jadi ini beda dengan Habib Usman yang mendukung Belanda. Hasyim Asy'ari tetap, para kiai-kiai tidak mau bergabung dengan Jepang dalam akidah. Kemudian bagaimana posisi klan Pahlawi dan Kapiten dan Yaman yang merupakan saudara? Mereka lumpuh, bisnisnya lumpuh. Mereka tidak punya daya kekuatan. Karena apa? Karena Belanda sudah pergi. Jadi kedatangan Jepang ke Indonesia, Belanda tidak melakukan perlawanan dengan kekuatan senjata, langsung menyerah. Belanda hanya beraninya pada pribumi yang didukung oleh klan Pahlawi dan Kapiten. Pada masa Hindia Belanda, para kiai tidak percaya kalau klan Pahlawi itu keturunan Rasul. Demikian juga pada saat terbentuknya Rabi'atul Alawiyin yang mencatat nasab dan menyatakan diri sebagai keturunan Rasulullah, tidak percaya. Demikian juga dengan para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat awal Indonesia merdeka, pada saat mau proklamasi, para pejuang-pejuang Republik Indonesia, misalnya Bung Karno itu, Bung Tomo, Jenderal Sudirman itu meminta nasihat kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tidak kepada para habib yang saat itu ada. Karena para pejuang-pejuang ini ribuan bahkan jutaan tidak percaya kepada habib, karena mereka tahu bahwa para habib yang terundang klan Pahlawi itu aslinya bukan keturunan Rasulullah. Misalnya contoh ya, dalam
mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu kedatangan pasukan Inggris di daerah Jawa Tengah dalam perang Palagan Ambarawa. Itu sebelum terjadi perang ini, Jenderal Sudirman, Bung Tomo yang dengan pasukannya namanya pasukan pemberontak Republik Indonesia itu sowan ke pesantrennya Kiai di daerah Temanggung sana, minta bagaimana solusinya dalam menghadapi tentara Inggris yang dibonceng nikah. Nah, dalam pertemuan itu dia yang didadak ayat Kiai Subhi untuk senjata yang waktu itu senjata hasil rampasan tentara Jepang itu kemudian ditambah dengan bambu runcing. Jadi kalau ada para pejuang dalam buku sejarah itu dari bambu runcing, itu sebenarnya adalah istihad dari Kiai Subhi Temanggung dan Kiai Dalharon. Nah, dari Watu Congol ya. Kiai Dalhar itu makamnya di Gunung Santri, Muntilan. Dengan senjata rampasan Jepang yang beratnya cukup berat ya. Saya pernah ke Museum Magelang itu, mengangkat itu begitu berat mengangkat senjata yang ada. Maka dalam pertempuran Palagan Ambarawa itu berhasil pasukan Inggris bisa dikalahkan oleh Jenderal Sudirman sama Bung Tomo dalam perang. Padahal senjata pasukan Inggris yang dibuat dengan nikah itu sangat modern untuk ukuran waktu itu. Demikian juga mereka punya pengalaman dalam bertempur di Perang Dunia Kedua. Kan pada perang Palagan Ambarawa ini, para Habib tidak ada yang ikut angkat senjata. Mereka berharap pada di Jawa Tengah Belanda menang dalam pertempuran bersama Inggris. Jadi sebagian besar Mbak Alawi dan Kapiten imigran zaman itu berharap Belanda itu bisa menduduki Indonesia kembali. Waktu itu belum ada Indonesia namanya Nusantara ya. Yang Indonesia baru diproklamasikan. Mereka berharap itu. Hanya sebagian kecil yang pro Belanda itu yaitu Abdurrahman Baswedan. Itu pun hanya sebagian kecil. Abdurrahman Baswedan ini digandeng sama Bung Karno sebagai wakil dari kelompok Arab Yaman yang pada masa zaman Jepang itu berani keluar dari klaim Mbak Alawi dan menyatakan sebagai sendiri orang yang lahir di Indonesia sebagai orang Indonesia. Tetapi mereka tetap menganggap sebagai orang Arab Indonesia, tidak sebagai orang Arab yang melebur sebagai pribumi. Dengan demikian jelas pada Perang Ambarawa ini, Perang Palagan Ambarawa ini, peran daripada kiai-kiai di Jawa Tengah sangat besar dalam menyongkong secara spiritual, dan para santri pun banyak angkat senjata dengan menggunakan keris, tombak, dan bambu runcing. Para kiai sama santri itu, Habib-habib tidak ada ikut karena mereka masih berharap Belanda kembali. Demikian pula pada
pertempuran di Surabaya dalam upaya mempertahankan negara Republik Indonesia ini. Pertempuran di Surabaya ini, waktu itu Surabaya itu dikuasai oleh pemerintahan Hindia Belanda. Jadi orang-orang yang ada tinggal di Surabaya ini sebagian besar anti Belanda. Ada yang pejuang juga ada, yang asli Surabaya juga ada, tapi itu jumlahnya sekitar 20%. 80% dikuasai oleh para anti Belanda. Kalau yang di Surabaya sendiri yang berjuang itu dari pesantren Sidosermo. Makanya di situ santri dan kiainya itu kan terkenal sebagai pejuang melawan pemerintah dia Belanda, melawan nikah, melawan Belanda yang dompet. Makanya kiai-kiai di Sidosermo itu dapat pensiunan karena mereka andil dalam perang melawan Belanda pada agresi militer pertama maupun agresi militer kedua. Pada masa pertempuran 10 November 1945 itu para santri dan kiai itu datang dari Banyuwangi, datang dari Situbondo, datang dari Jombang, datang dari Mojokerto, datang dari Kediri dan kota-kota yang lain. Para santri datang ke Surabaya untuk andil dalam pertempuran. Juga dari Cirebon, Kiai Abbas, Punten, Kiai As'ad juga dari Situbondo datang. Kiai dari Banyuwangi juga datang. Dari Rembang juga datang untuk bertempur. Senjata mereka adalah batu kerikil, terus kemudian membawa senjata takyari yaitu bambu runcing. Makanya di Surabaya kan ada tugu bambu runcing, yaitu bambu runcing itu simbol senjatanya orang-orang Islam, para santri, para kiai. Terus bagaimana kondisi Habib yang ada, Habib dan Kapiten yang ada di Surabaya? Mereka tinggal di kampung Arab yang tidak jauh dengan makam Sunan Ampel ya. Mereka tidak berjuang, diam aja, karena mereka masih mengharap Belanda untuk menjajah Indonesia. Sementara tokoh Muhammadiyah yang jadi pahlawan nasional itu ikut berjuang, mantan ketua Muhammadiyah, dan ditahan di penjara Kalisosok dan meninggal di sana. Nah, Habib tidak ada yang berjuang, tidak ada. Orang-orang Arab tidak ada, padahal kedatangan Belanda di daerah ini Jembatan Merah. Kenapa Belanda itu datang di Jembatan Merah? Karena daerah di situ adalah merupakan daerah pecinan, daerah kampung Arab, daerah Belanda ya, kampung-kampung Belanda itu ada. Yaitu untuk melindungi kampung-kampung itu, kampung untuk melindungi kampung pecinan, kampung Arab, terus tempat-tempatnya Belanda. Pusat pemerintahan Belanda ya di daerah sekitar Jembatan Merah untuk diambil alih. Waktu itu tentara Inggris datang untuk
melucuti tentara Jepang dan di belakangnya adalah tentara Belanda. Belanda berharap bisa menguasai daerah-daerah Surabaya. Karena pusat pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu ya di daerah dekat ini Jembatan Merah itu. Tetapi dalam pertempuran itu pasukan Inggris dikalahkan. Jenderal Malabi terbunuh. Yang membunuh siapa? Ya santri Tebu Irung ya namanya Khoir. Meledakkan granat itu. Waktu itu Jenderal Malabi tidak masuk dalam di hotel ya, di hotel sekitar Jembatan Merah. Sekarang namanya di dekat Hotel Ibis itu. Jenderal Malabi berada di mobil itu. Dulu monumen mobilnya ada. Kemudian monumen mobil itu hilang. Sejak zaman pemerintah Orde Baru sudah entah kemana. Padahal sebenarnya monumen berupa mobil itu sangat layak untuk ditaruh di situ, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, pada saat itu pertempuran itu para kiai, para santri yang datang dari penjuru Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ini berpusat di Gedangan, yaitu perbatasan antara Sidoarjo dan Surabaya. Di Gedangan itu juga banyak tokoh-tokoh pejuang juga, Pak, pesantren. Makanya di situ ada patung pejuang Indonesia dengan membawa batu runcing. Nah, kalau Mbak Batu Runcing itu adalah simbol dari senjatanya para santri. Jadi santri punya peranan besar. Pertempuran yang terjadi di Surabaya itu ya digerakkan oleh para santri. Sebelum terjadi pertempuran, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengadakan pertemuan dengan melahirkan resolusi jihad. Ini di buku-buku sejarah itu tidak ditulis ya. Ya karena yang menulis sejarah bukan para santri, bukan orang Islam dalam sejarah itu. Ya wajar aja karena yang menulis kan tidak tahu. Nah sekarang ini sudah mulai ditulis oleh para santri tentang resolusi jihad yang dikumandani oleh Hadrat Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Nah dari situlah terjadi perlawanan. Saya sendiri juga menerbitkan dua buku ya, yaitu dengan judul Para Kiai Pejuang Kemerdekaan di tahun 1945 pada tanggal 10 November. Yang satunya saya menerbitkan buku tentang pertempuran Ambarawa. Nah, di sini dalam buku ini menyantumkan puluhan kiai yang ikut dalam pertempuran 10 November dan pertempuran pada Palagam Ambarawa di daerah Jawa Tengah. Ini saya selaku sarjana sejarah yang berbackground pada santri, karena saya pernah nyantri juga. Saya punya tugas untuk menulis sejarah para kiai dan para santri, dan itu sudah saya terbitkan. Karena saya sendiri mempunyai penerbitan buku yang menerbitkan buku sejarah para santri, sejarah umat Islam di Indonesia.
Pemirsa YouTube Husum yang saya hormati, bahwa dalam 2 pertempuran, yaitu di Palagan Ambarawa dan 10 November 1045 ini, tidak ada Pak Alawi, klan dari kapiten yang angkat senjata dalam melawan Belanda yang akan datang ke Indonesia bersama pasukan Inggris. Tidak ada. Di Surabaya pun tidak ada. Dalam catatan sejarah tidak ada. Oleh karena itu, perjuangan santri dan kiai sangat besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kalau ada Gus maupun kiai yang masih membela para Habib dari klan Pak Alawi, itu sebenarnya tidak memiliki latar belakang pendidikan sejarah dan tidak tahu sejarah tentang perjuangan orang-orang NU di masa lalu. Kalau generasi NU di masa lalu itu segenerasi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Khalil Bangkalan, mereka tidak mengakui kalau kalian Ba'alahu kekerusuhan. Demikian juga Kiai Haji Nawawi Al-Bantani yang seumuran, seangkatan dengan Habib Yahya, Utsman bin Yahya, ya, tahu dia tidak mau mengakui kalau Habib Utsman bin Yahya itu sebagai Rasulullah. Makanya ketika ditunjuk jadi penghulu, kemudian akan dimasuk ke dalam Mutfi Batavia, kayak Imam Nawawi Al-Bantani tidak mau karena tahu. Dengan demikian bahwa para kiai zaman dulu, baik Kiai Al-Bantani, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Sayyidina Khalil, dan kiai yang lain, itu memang tidak percaya bahwa klan Ba'alawi itu duriannya Rasulullah. Mereka datang di Indonesia dikasih jubah dengan gelar Habib oleh Belanda untuk membohongi, untuk mengalahkan orang-orang Islam di Indonesia yang waktu itu melawan Belanda. Kemudian kita kembali pada pertempuran Palagan Ambarawa dengan ini di 10 November ini. Peran para kiai dan santri ini sangat besar sekali. Kemudian pada akhir-akhir ini sudah mulai ditulis kembali oleh kita, oleh para santri, bahwa perannya sangat besar dalam buku tersendiri. Kalau di pelajar-pelajar SD, SMP itu tidak ada, ya. Tapi di sini kita tulis sendiri dalam buku-buku yang ada sehingga bisa dibaca oleh masyarakat umum.
Pemirsa YouTube Indonesia, YouTube Husnufit, inilah pembahasan tentang perjuangan para kiai dan santri pada awal kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, di mana peran dari para habib tidak ada yang angkat senjata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.